Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Febronia Vanessa Adrian Hussein dengan NIM 148250056. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi berjudul Branch Prediction. Yang pertama, ada pengertian. Dalam prosesor modern, banyak instruksi program yang menggunakan percabangan atau branch. Percabangan digunakan untuk menentukan jalur eksekusi program berdasarkan kondisi tertentu. Ketika prosesor menemukan percabangan, prosesor harus menentukan jalur mana yang akan dijelaskan. Jika harus menunggu hasil percabangan, proses eksekusi dapat menjadi lebih lambat. Oleh karena itu, digunakan teknik branch prediction. Pengertian branch prediction. Branch prediction adalah teknik yang digunakan oleh prosesor untuk memperkirakan hasil suatu instruksi percabangan sebelum hasil sebenarnya diketahui. Dengan melakukan prediksi lebih awal, prosesor dapat melanjutkan eksekusi instruksi tanpa harus menunggu hasil percabangan selesai diproses. Tujuan utama branch prediction adalah meningkatkan kecepatan dan efisien kerja prosesor. Mengapa branch prediction penting? Saat proses menjalankan program, sering ditemukan instruksi percabangan yang dapat menghambat aliran instruksi dalam pipeline. Tanpa branch prediction, prosesor harus menunggu hasil percabangan, pipeline dapat berhenti sementara atau pipe stall, kinerja prosesor menurun. Dengan branch prediction, prosesor dapat memperkirakan jalur yang akan diambil, eksekusi program menjadi lebih cepat, efisien sistem meningkat. Jenis-jenis branch prediction. Secara umum, terdapat dua jenis branch prediction. Yang pertama, static branch prediction. Prediksi dilakukan tanpa menggunakan riwayat percabangan sebelumnya. Metode ini sederhana, tetapi tingkat akurasinya relatif rendah. Yang kedua, dynamic branch prediction. Prediksi dilakukan berdasarkan riwayat percabangan sebelumnya. Metode ini lebih akurat dan banyak digunakan pada proses modern. Dynamic branch prediction. Dynamic branch prediction bekerja dengan memanfaatkan informasi hasil percabangan yang pernah terjadi sebelumnya. Jika suatu percabangan sering menghasilkan teken, maka prosesor akan cenderung memprediksi teken pada percobaan berikutnya. Sebaliknya, jika sering menghasilkan not taken, maka prosesor akan memprediksi not taken. Karena menggunakan riwayat percabangan, metode ini memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Ada 2 bit branch prediction. Salah satu metode dynamic branch prediction yang paling umum digunakan adalah 2 bit branch prediction. Karakteristik metode ini: yang pertama, menggunakan 2 bit untuk menyimpan status prediksi, yang kedua memiliki 4 states atau keadaan, dan yang ketiga tidak langsung mengubah prediksi hanya karena satu kesalahan, dan yang keempat memberi hasil prediksi yang lebih stabil. Metode ini digunakan untuk meningkatkan akurasi prediksi pada proses modern. Oke, baik. Setelah membahas pengertian dan cara kerja branch prediction, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram 2 bit branch prediction. Diagram ini menunjukkan bagaimana prosesor membuat prediksi dan mengubah prediksinya berdasarkan hasil percabangan yang terjadi sebelumnya. Pada gambar ini terdapat 4 state atau kondisi yang menunjukkan tingkat keyakinan prosesor dalam memprediksi satu percabangan. State pertama, kiri atas, adalah strolling taken. Pada kondisi ini, prosesor sangat yakin bahwa percabangan akan taken atau dijelaskan. Jika hasil akutal tetap taken, prosesor akan tetap berada pada state ini. Namun jika hasilnya not taken, maka prosesor akan berpindah ke state berikutnya, yaitu will keep taken. State kedua, kanan atas, adalah will keep taken. Pada kondisi ini, prosesor masih memprediksi taken, tetapi tingkat keyakinan lebih rendah. Jika hasilnya taken, prosesor kembali ke strolling taken. Jika hasilnya not taken, maka prosesor berpindah ke will keep not taken. State ketiga, kanan bawah, adalah will keep not taken. Pada kondisi ini, prosesor mulai memprediksi bahwa percabangan tidak akan dijelaskan atau not taken. Jika hasilnya not taken, prosesor berpindah ke strolling not taken. Jika hasilnya taken, prosesor kembali ke will keep not taken. State terakhir adalah kiri bawah strolling not taken. Pada kondisi ini, prosesor sangat yakin bahwa percabangan tidak akan dijalankan. Jika hasilnya tetap not taken, prosesor akan tetap berada pada state ini.
Namun jika hasilnya taken, prosesor akan berpindah ke Welkin not taken. Lalu, cara kerja panah pada diagram. Panah yang bertuliskan taken dan not taken menunjukkan perpindahan state berdasarkan hasil percabangan yang sebenarnya. Jika hasil yang sama terjadi berulang kali, maka prosesor akan bergerak ke state yang lebih kuat. Sebaliknya, jika hasil berubah, prosesor akan bergerak ke state yang berlawanan. Inti dari gambar ini adalah prosesor tidak langsung mengubah prediksi. Hanya karena satu kesalahan, prosesor mengutamakan lebih dari satu perubahan hasil sebelum benar-benar mengubah prediksinya. Dengan cara ini, prediksi menjadi lebih stabil dan lebih akurat sehingga kinerja prosesor dapat meningkat. Jadi, diagram 2 bit break prediction ini menunjukkan bagaimana prosesor belajar dari hasil percabangan sebelumnya untuk menghasilkan prediksi yang lebih tepat. Semakin sering berprediksi benar, semakin kuat keyakinan proses terhadap prediksi tersebut. Oke, baik, masuk di kesimpulan. Branch prediction adalah teknik yang digunakan oleh proses untuk memprediksi hasil percabangan sebelum hasil sebenarnya diketahui. Teknik ini membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kinerja prosesor saat menjalankan program. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah 2-bit branch prediction yang memiliki 4 stages, yaitu Strolling taken, Wilkin not taken, dan Strolling not taken. Metode ini memungkinkan prosesor membuat prediksi yang lebih stabil dan akurat berdasarkan hasil percabangan sebelumnya. Dengan adanya branch prediction, proses eksekusi program menjadi lebih cepat, efisien, serta dapat mengurangi terjadinya pipeline stall pada prosesor. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini.